Training atau pembentukan bonsai. Pengawatan dilakukan untuk membantu pembentukan batang, dahan ataupun ranting. Kawat yang dipakai adalah kawat tembaga atau aluminium yang dilapisi tembaga. Kenapa kawat seperti itu yang dipakai? Karena kawat tersebut mudah dibengkokkan dan menjadi keras setelah terkena air, serta tidak berkarat sehingga tidak meracuni pohon. Besar kawat yang dipakai kira-kira sepertiga dari besar batang atau cabang yang akan dibentuk. Bila mana terpaksa menggunakan kawat yang lebih kecil, bisa dipakai 2 atau 3 kawat sekaligus. Untuk mengawat batang, ujung kawat mula-mula dimasukkan dalam tanah sehingga kokoh. Kemudian kawat dililitkan pada batang dengan sudut 45 derajat dengan jarak yang relatif sama. Kawat tidak boleh terlalu erat agar tidak melukai kulit. Tetapi juga tidak boleh terlalu long elgar karena tidak akan bekerja efektif. Untuk mengawat cabang, ujung kawat terlebih dahulu dikaitkan pada batang. Kemudian dililitkan ke cabang. Hal ini dimaksudkan agar kawat memperoleh pegangan, sehingga bisa bekerja efektif. Sepotong kawat bisa juga digunakan untuk menangani 2 cabang sekaligus. Pada waktu membengkokkan cabang, ibu jari diletakkan di pangkal cabang agar cabang tidak patah sewaktu dibengkokkan. Pemotongan. Pemotongan dimaksudkan untuk memberi bentuk, membuang cabang atau ranting yang tidak diperlukan dan memendekkan batang atau cabang. Pemotongan cabang-cabang pada pangkalnya minimal rata, lebih baik cekung ke dalam. Hal ini dimaksudkan agar penutupan luka berlangsung lebih cepat. Hal yang sama berlaku pada pemotongan ranting. Pada pemendekan cabang atau ranting, pemotongan dilakukan miring dengan bekas luka menghadap ke atas agar luka tersebut lebih cepat menutup. Pada cabang yang besar, bekas luka sebaiknya dibuat mengecil ke bawah, agar penutupan luka nampak alami. Atau untuk cabang yang sangat besar, bekas luka dibuat sedikit menonjol ke tengah agar nantinya permukaan nampak rata. Kemungkinan lain adalah dengan mengelupas kulit di pangkal cabang yang kemudian ditutupkan pada bekas luka. Agar penyambungan berlangsung sempurna, bekas luka setelah diikat dilumuri dengan lanolin atau grafting wax yang bisa dibeli di toko-toko kimia. Contoh pembentukan awal dengan pemotongan dan pengawatan. Cabang yang tidak diperlukan dipotong, kemudian batang dan cabang dibentuk dengan kawat seperti yang diinginkan. Contoh perawatan bonsai yang telah jadi dengan pemotongan. Ranting-ranting yang tumbuh liar dipotong, sehingga bentuk semula diperoleh kembali. Penggantian pot dan tanah. Untuk mempercepat pertumbuhan bakal bonsai baik yang berasal dari biji, cangkok, stek ataupun galian dari alam, tanaman tersebut ditanam terlebih dahulu dalam pot biasa yang cukup besar dan dalam. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan sehingga besar batang ataupun keseimbangan cabang yang dikehendaki bisa diperoleh dalam waktu yang relatif lebih singkat. Setelah besar batang ataupun cabang dianggap cukup, akar dipotong lebih kurang sepertiga. Tanah tidak boleh terurai seluruhnya, karena hal ini akan mengakibatkan akar-akar rambut terputus. Bila demikian halnya tanaman akan sangat menderita atau bahkan mati. Bila tanaman tidak bisa langsung dipindahkan ke pot dangkal, sebaiknya dilakukan pemindahan dan pemotongan akar dalam beberapa tahap. Pada setiap tahap akar dipotong maksimal sepertiganya, sampai akhirnya tanaman dapat masuk ke pot permanen yaitu pot dangkal yang dikehendaki. Pot yang ideal adalah pot yang ketebalannya lebih kurang sama dengan diameter pangkal batang. Sedangkan lebar pot lebih kurang 2/3 dari tinggi pohon. Untuk tanaman yang mempunyai bentangan cabang lebih lebar dari tinggi pohon, dipergunakan pot yang mempunyai lebar lebih kurang 2/3 dari bentangan cabang tersebut. Bonsai dalam pot dangkal memerlukan penggantian tanah secara berkala. Tanaman yang berusia muda memerlukan penggantian tanah yang relatif lebih cepat dibanding tanaman yang lebih tua. Hal ini karena tanaman yang berusia muda tumbuh lebih cepat dan memerlukan unsur-unsur hara yang lebih banyak. Selain faktor usia, jenis tanaman juga mempengaruhi frekuensi penggantian tanah. Beringin, misalnya, memerlukan penggantian tanah sekitar 4 tahun. Sedang cemara setiap 3 tahun dan azalea bahkan perlu diganti setiap tahun. Penggantian tanah ini sebaiknya dilakukan menjelang akhir musim penghujan. Pada kesempatan itu selain tanah yang diganti, akar juga dipendekkan maksimal sepertiga,
agar akar-akar mempunyai kesempatan untuk tumbuh kembali yang akan mengakibatkan tumbuhnya tunas-tunas baru pada tanaman. Setelah penggantian tanah itu, bonsai sebaiknya tidak diletakkan langsung di tempat yang terkena sinar matahari penuh ataupun yang berangin keras selama kurang lebih 10 hari.